Karun adalah nama seorang kaum Nabi Musa dan keluarganya yang dekat berkebangsaan Israel dan bukan berasal dari suku Kipti bangsa Mesir. Karun adalah salah seorang sepupu Musa, berasal dari Bani Israel. Karun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, 2 kali di surah Al-Qasas, 1 kali di surah Al-Ankabut dan 1 kali di surah Al-Mu'min. Karun adalah sepupu Musa, anak dari Yashar adik kandung Imran ayah Musa. Baik Musa maupun Karun masih keturunan Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Yusuf anak dari Yakub, hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Karun bin Yashar bin Kahit atau Kuhas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Namun sebelum kita lanjutkan kisahnya, silakan di-subscribe dulu pada channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video kisah-kisah Islami menarik lainnya. Ia dikaruniai Allah kelapangan rezeki dan kekayaan harta benda yang besar yang tidak ternilai bilangannya. Ia hidup mewah, selalu mujur dalam usahanya mengumpulkan kekayaan, sehingga menjadi padatlah khazanahnya dengan harta benda dan benda-benda yang berharga. Sampai-sampai para juru kuncinya tidak berdaya membawa atau memikul kunci-kunci peti khazanahnya karena banyak dan beratnya. Ia hidup secara mewah dan menonjol di antara kaum dan penduduk kotanya. Segalanya adalah luar biasa dan lain daripada yang lain. Gedung-gedung tempat tinggalnya, pakaiannya sehari-hari, pelayan-pelayannya dan hamba-hamba sahayanya yang bilangannya melebihi keperluan. Dan walaupun ia tenggelam dalam lautan kenikmatan duniawi yang tiada taranya pada masa itu, ia merasa masih belum puas dengan tingkat kekayaan yang ia miliki dan terus berusaha mengisi khazanahnya. Sifat manusia memang serakah dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah dicapai. Sebagaimana halnya dengan kebanyakan orang kaya yang telah dimabukkan oleh harta bendanya, maka Karun tidak merasa sedikit pun bahwa dia mempunyai kewajiban sosial dengan harta kekayaannya itu. Dalam hidupnya hanya memikirkan kesenangan dan kesejahteraan pribadinya, memikirkan bagaimana ia dapat menambahkan kekayaannya yang sudah melimpah-limpah itu. Ia telah dinasihati oleh pemuka-pemuka kaumnya agar ia menyediakan sebahagian daripada kekayaannya bagi menolong para fakir miskin, menolong orang yang telanjang yang tidak berpakaian dan lapar tidak dapat makanan. Ia diperingatkan bahwa kekayaan yang ia peroleh itu adalah karunia dari Tuhan yang harus disyukuri dengan beramal kebajikan terhadap sesama manusia dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat meringankan penderitaan orang yang ditimpa musibah atau menderita cacat. Diperingatkan bahwa Allah yang telah memberinya rezeki yang luas itu dapat sewaktu-waktu mencabutnya bila ia melalaikan kewajiban sosialnya. Nasihat yang baik dan peringatan yang jujur yang dikemukakan oleh pemuka-pemuka kaumnya itu tidak diindahkan oleh Karun, dan tidak mendapat tempat di dalam hatinya. Ia bahkan merasa bahwa karena kekayaannya, maka ialah yang harus memberi nasihat dan bukan menerima nasihat. Orang harus tunduk kepadanya, mematuhi perintahnya, mengiyakan kata-katanya dan membenarkan segala tindak tanduknya. Ia menyombongkan diri dengan mengatakan kepada orang-orang yang memberikan nasihat itu bahwa kekayaan yang ia miliki adalah semata-mata hasil jerih payahnya, dan hasil kecakapan dan kepandaiannya berusaha, dan bukan merupakan karunia atau pemberian dari sesiapapun. Karenanya, ia bebas menggunakan harta kekayaannya menurut kehendak hatinya sendiri dan tidak merasa terikat oleh kewajiban menolong dan membantu kepada fakir miskin dan penderita yang memerlukan pertolongan. Karun mabuk dan terlena oleh melimpahnya harta dan kekayaan. Semua itu membuatnya buta dari kebenaran dan tuli dari nasihat orang mukmin. Ketika mereka meminta Karun untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat harta kekayaan dan memintanya untuk memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, kebaikan dan hal yang halal karena semua itu adalah harta Allah, ia justru menolak seraya mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Suatu hari, keluarlah ia kepada kaumnya dengan kemegahan dan rasa bangga, sombong dan congkaknya. Maka hancurlah hati orang fakir dan silaulah penglihatan mereka seraya berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa diberikan kepada Karun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Akan tetapi orang-orang mukmin yang dianugerahi ilmu menasihati orang-orang yang tertipu seraya berkata, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sebagai tentangan bagi para orang yang menasihatinya, Karun makin meningkatkan cara hidup mewahnya dan secara mencolok memamerkan kekayaannya dengan berlebih-lebihan. Bila
ia keluar, ia mengenakan pakaian dan perhiasan yang bergemerlapan, membawa pengantar dan pembantu lebih banyak daripada biasanya dan mengendarai kuda yang dihiasi dengan indah dan cantik. Kemewahan yang ditonjolkan secara menyolok itu menimbulkan iri hati di kalangan penduduk, terutama mereka yang masih lemah imannya. Mereka berbisik-bisik di antara sesama mereka, mengeluh dengan berkata, "Mengapa kami tidak diberi rezeki dan kenikmatan seperti yang telah diberikan kepada Karun? Alangkah mujurnya nasib Karun dan alangkah bahagia dia dalam hidupnya di dunia ini. Dan mengapa Tuhan melimpahkan kekayaan yang besar itu kepada Karun yang tidak mempunyai rasa belas kasihan terhadap orang yang melarat dan sengsara, orang fakir miskin yang memerlukan pertolongan berupa pakaian maupun makanan? Di manakah letak keadilan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih?" Karun mempergunakan harta ini dalam kesesatan, kezaliman dan permusuhan serta membuatnya sombong. Hal ini merupakan musibah dan bencana bagi kaum kafir dan lemah di kalangan Bani Israel. Dalam memandang Karun dan harta kekayaannya, Bani Israel terbagi atas dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang yang beriman kepada Allah dan lebih mengutamakan apa yang ada di sisi Tuhannya. Karena itu mereka tidak terpedaya oleh harta Karun, dan tidak berangan-angan ingin memilikinya. Bahkan mereka memprotes kesombongan, kesesatan dan kerusakannya, serta berharap agar ia menafkahkan hartanya di jalan Allah dan memberikan kontribusi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Adapun kelompok kedua adalah mereka yang terpukau dan tertipu oleh harta Karun karena mereka telah kehilangan tolok ukur nilai, landasan dan fondasi yang dapat digunakan untuk menilai Karun dan hartanya. Mereka menganggap bahwa kekayaan Karun merupakan bukti kecintaan Allah kepadanya. Maka mereka berangan-angan ingin bernasib seperti itu. Kemudian Allah mengutus Musa kepadanya seperti kepada Fir'aun dan Haman. Allah telah mengaruniai Karun harta yang sangat banyak dan perbendaharaan yang melimpah ruah yang banyak memenuhi lemari simpanan. Perbendaharaan harta dan lemari-lemari ini sangat berat untuk diangkat karena beratnya isi kekayaan Karun. Walaupun diangkat oleh beberapa orang lelaki kuat dan kekar pun, mereka masih kewalahan. Karun yang tidak mengabaikan anjuran orang, agar ia secara sukarela menyediakan sebahagian harta kekayaannya untuk disedekahkan kepada orang-orang yang memerlukannya, melarat dan miskin, akhirnya didatangi oleh Nabi Musa dan menyampaikan kepadanya bahwa Allah telah mewahyukan perintah berzakat bagi tiap-tiap orang yang kaya dan berada. Diterangkan oleh Musa kepadanya bahwa dalam tiap harta kekayaan ada bagian yang telah ditentukan oleh Tuhan sebagai hak orang-orang yang melarat dan fakir miskin yang wajib diserahkan kepada mereka. Karun merasa jengkel menerima perintah wajib berzakat itu dan menyatakan keraguan dan kesangsian kepada Musa. Ia berkata, "Hai Musa, kami telah membantumu dan menyokongmu dalam dakwahmu kepada agama barumu. Kami telah menuruti segala perintahmu dan mendengarkan segala kata-katamu. Sikap kami yang lunak itu terhadap dirimu telah memberanikan engkau bertindak lebih jauh dari apa yang sepatutnya, dan mulailah engkau ingin meraih harta benda kami. Engkau rupanya ingin juga menguasai harta kekayaan kami setelah kami serahkan kepadamu hati dan pikiran kami sebulat-bulatnya. Dengan perintah wajib zakatmu ini engkau telah membuka topengmu dan menunjukkan dustamu, dan bahwa engkau hanya seorang pendusta dan ahli sihir belaka." Tuduhan Karun yang ingin melepaskan dirinya dari wajib berzakat itu ditolak oleh Nabi Musa yang menegaskan kembali bahwa kewajiban berzakat itu tidak dapat ditawar-tawar dan harus dilaksanakan karena ia adalah perintah Allah yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan semestinya. Quran tidak dapat jalan untuk mengelakkan diri dan kewajiban zakat itu. Maka setelah berbantah dan berdebat dengan Musa, maka ia menyerah dan ditentukan berapa besar yang harus ia keluarkan zakat harta kekayaannya. Setelah tiba di rumah dan menghitung-hitung bagian yang harus dizakatkan dari harta miliknya, Karun merasa terlampau besar yang harus dizakatkan dan merasa sayang bahwa ia harus mengeluarkan dari hasanahnya sejumlah uang tanpa memperoleh imbalan sesuatu keuntungan dan laba. Fikir punya fikir dan timbang punya timbang. Akhirnya Karun mengambil keputusan untuk tidak akan mengeluarkan zakat walau apapun yang akan terjadi akibat tindakannya itu. Untuk menguatkan aksi pemboikotannya terhadap kewajiban mengeluarkan zakat, Karun menyebarkan fitnah kepada Nabi Musa dengan maksud menarik orang agar menjadikan penunjang aksinya dan mengikutinya menolak kewajiban mengeluarkan zakat sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Musa. Ia menyebarkan fitnah seolah-olah Nabi Musa dengan dakwahnya dan penyiaran agama barunya bertujuan ingin memperkayakan diri,
dan bahwa perintah zakat itu adalah merupakan cara perampasan halus terhadap milik para pengikutnya. Lebih jahat lagi untuk menjatuhkan kewibawaan Nabi Musa, Karun bersekongkol dengan seorang wanita yang diajarinya agar mengaku di depan umum bahwa ia telah melakukan perbuatan zina dengan Musa. Akan tetapi Allah tidak rela nama Rasulnya tercemar oleh tuduhan palsu yang diaturkan oleh Karun itu. Maka digerakkanlah hati wanita sewaannya itu untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya, dan bahwa apa yang ia tuduhkan kepada Nabi Musa adalah fitnahan dan ajaran Karun. Setelah Karun tidak beriktikat baik dan tidak dapat diharap jadi pengikut yang soleh yang patuh perintah Allah terutama wajib zakat, bahkan ia dapat merusak akhlak dan iman pengikut Musa dengan sikap dan cara hidupnya yang berlebihan mewahnya, ditambahkan pula usahanya yang selalu merusak kewibawaan Nabi Musa dengan fitnahan dan hasutan, maka habislah kesabaran Nabi Musa. Lalu Musa berdoa kepada Allah agar menurunkan azabnya atas Karun yang sombong dan congkak itu. Semua itu agar jadi pengajaran dan ibrah bagi kaumnya yang sudah mulai goyah imannya melihat kenikmatan yang berlimpah yang telah Allah karuniakan kepada Karun yang membangkang itu. Maka dengan izin Allah yang telah memperkenankan doa Nabi Musa, terjadilah tanah runtuh yang dahsyat di atas mana terletak bangunan gedung-gedung yang mewah tempat tinggal Karun dan tempat penimbunan kekayaannya. Terbenamlah seketika itu Karun hidup-hidup berserta semua milik kekayaan yang menjadi kebanggaannya. Berlakulah sunnatullah atasnya dan murka Allah menimpanya. Hartanya menyebabkan Allah murka, dia hancur dengan datangnya siksa Allah. Maka Allah membenamkan harta dan rumahnya ke dalam bumi, kemudian terbelah dan mengangalah bumi, maka tenggelamlah ia beserta harta yang dimilikinya dengan disaksikan oleh orang-orang Bani Israel. Tidak seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu, tidak bermanfaat harta kekayaan dan perbendaharannya. Tatkala Bani Israel melihat bencana yang menimpa Karun dan hartanya, bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman dan sabar. Adapun mereka yang telah tertipu dan pernah berangan seperti Karun, akhirnya mengetahui hakikat yang sebenarnya dan terbukalah tabir, lalu mereka memuji Allah karena tidak mengalami nasib seperti Karun. Mereka berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Peristiwa yang menimpa Karun dan harta kekayaannya itu menjadi ibrah bagi pengikut Nabi Musa, serta obat rohani bagi mereka yang beriri hati dan mendambakan nikmat kemewahan hidup sebagaimana yang telah dialami Karun. Mereka berkata seraya bersyukur kepada Allah, "Sekiranya Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, niscaya kami dibenamkan pula seperti Karun yang selalu kami inginkan kedudukan duniawinya. Sesungguhnya kami telah tersesat saat kami beriri hati dan mendambakan kekayaannya yang membawa binasa baginya. Aduhai benar-benar tidaklah beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Wallahu alam. Sekian kisah hidup Karun yang sombong dan congkak karena kekayaannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kisah-kisah Islami berikutnya.